Hari ini kita mau ngebahas orang yang kebal bacok dan berusaha untuk kebal hukum. Oke, ini lagi viral nih ya. Lagi viral atas nama Katak Bizer. Oke, nah ini gue undang lu hari ini nih Riz nih. Iya, jadi, kenapa tuh? Gue juga bingung nih kenapa gue di sini nih. Biasanya kan kita kenapa bisa viral atau beda akun gitu kan. Nah. Itu ada masih hubungannya lah gitu. Sama sosmed. Sama sosmed. Ini kenapa nih Bang? Ini gue undang lu karena gue butuh satu sisi pandang hukum. Oke. Karena kan lu S1 hukum dan anak lawyer. Yes. Oke. Gue S1 hukum juga, cuman gak serius belajar hukumnya. Oke, iya. Apalnya cuman pasal 1320 KUH Perdata. Oke. Syarat sah perjanjian. Benar. Sama pasal satunya Undang-Undang Perkawinan 1972 kalau gak salah. Gue juga lupa. Oke, jadi menurut gue ini mengkhawatirkan ya si Katak Bizer ini. Jadi ada orang nih Riz, namanya Katak Bizer. Ini gue juga jujur Bang, gue tanya kan orang-orang sekitar sini kan, lu tahu Katak Bizer nggak? Tahu. Lu tahu Katak Bizer nggak? Tahu. Kenapa gue nggak pernah denger gitu loh? Betul. Orang-orang sini pada tahu siapa sih Katak Bizer ini? Jadi Katak Bizer ini adalah seorang influencer. Okay. Dia udah punya jutaan followers lah, udah banyak, ya kan? Iya. Nah, gue itu ngelihat si Katak Bizer, sebenarnya banyak miskonsepsi dari orang-orang. Dia menganggapnya dulu kan dia itu anak STM atau SMK gitu, gue lupa. Yeah. Dia tuh suka tawuran. Bener. Ya kan? Dia tuh suka tawuran dan sekarang udah nggak tawuran lagi. Terakhir tuh berdasarkan riset gue dari 2019. Oh, udah hijrah ya? Hijrah belum kayaknya sih ya. Belum hijrah belum. Nah cuman orang tuh bilangnya dia mempromosikan tawuran untuk anak-anak kecil. Anak-anak bocil-bocil lah. Nge-influence tawuran. Influence katanya. Cuman sebenarnya pas gue lihat kan dia kan punya beberapa geng-geng lah, golongan-golongan yang di sosial media ngomongin tentang tawuran. Yes. Itu ada kayak Yunus zaman dulu tuh. Terus habis itu ada Alex Bizer sama ada Boim ya. Siapa namanya? Bokir, ya kan? Nah, pas gue riset ternyata mereka itu memang di kontennya suka ada panas yang mau ribut-ribut gitu loh. Ya kan? Tapi sebenarnya kayak Bokir dan lain-lainnya itu dia mengkampanyekan untuk jangan tawuran, mendingan lu pergi tinju. Bagus dong. Itu bagus. Itu bagus menurut gua, ya kan? Nah, ceritanya kenapa nih orang-orang pada bisa naik itu waktu tahun 2020-2021. Covid. Pas Covid. Terus? Jadi mereka suka podcast ngobrol bareng tentang cerita mereka dulu waktu tawuran. Oh, nostalgia ya. Nostalgia kayak gitu. Nah, sampai akhirnya si Yunus jadi champion di mana baku hantam. Jadi petinju kan. Bokir setahu gue Jok jadi petinju juga kan ya? Nggak terlalu intens ya. Cuman akhirnya masuk ke tinju. Yes. Ya kan? Dan akhirnya mereka jadi influencer lah. Influencer tinju. Influencer macam-macam lah. Ada tinju, ada ya gaya hidup gitulah. Anak-anak muda motoran di bore up gitu-gitu ya. Nah, cuman nih si Katak Bizer ini maksudnya kan dia udah punya followers jutaan gitu ya. Yes. Tiba-tiba dia promosi judi online kemarin dan di call out sama Ferry Irwandi. Promosi judi online. Promosi judi online dan itu namanya Katak juga. Itu websitenya dia dan dia launching judi online live di YouTube. Itu goblok apa gimana gitu. Itu kayak lu pakai narkoba tapi lu videoin gitu loh. Benar. Itu goblok banget sih. Iya sih. Promosi judi online nih sebenarnya gue sempet lihat tuh influencer lumayan banyak Bang sebenarnya Bang. Benar, dan itu di call out sama Ferry kan? Iya, di call out sama Ferry Irwandi kemarin. Iya, dan mereka pada udah stop gitu kan. Udah stop. Lah ini udah di call out, udah darurat judol ya kan. Lah dia muncul ke permukaan jadi pahlawan kesiangan launching pakai namanya dia. Iya sih, itu kayak terang-terangan melakukan pidana direkam dan di-share. Itu gimana tuh kalau misalnya dari sisi undang-undangnya? Kalau yang gua baca ya, promosiin judi online nih udah terang-terangan tuh kena UU ITE. Oke. Jadi meromosiin judi online nih, kalau nggak salah ya, gua juga nggak sebegitu dalam, mungkin nanti ada yang koreksi di komen. Kalau nggak salah tuh 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun penjara. Itu kan berarti termasuk pidananya udah bukan pidana ringan kan. I see. Udah lumayan lah, udah lumayan berat. Belum yang seumur hidup, tapi 10 tahun bos. 10 tahun udah lumayan lah. Nah itu
ya menurut gue juga nggak habis pikir sih. Orang-orang nih meromosiin judi online ya mungkin dapat duit lah. Tapi duitnya seberapa dibandingin sama nanti dia kan pasti kalau ada orang yang nggak suka tinggal laporin doang. Betul. Orang ada recordnya. Betul. Itu emang gobloknya tuh gue sampai nggak habis pikir gitu loh bang. Iya, gue juga mikirnya gini. Dia si Katak Bizer ini udah punya jutaan views. Ya memang dia bilang katanya dia dulu tawuran 1 lawan 150 orang gitu kan. 1 lawan 150 orang. Nah, itu Superman apa ini anjing. Gue punya guru Muay Thai ya. Dia sering juara ya kan. Dia sering juara Riz. Iya. Dia pernah belajar coaching Muay Thai di Thailand. Oke. Dan dia udah ngelatih udah bertahun-tahun dan dia sering ribut dari zaman dulu. Sering ributnya tuh sampai ya sampai tuh livernya tuh bermasalah gitu loh. Saking sering berantemnya. Bukan karena kebanyakan mabok. Apa hubungannya sama berantem? Terus Enggak, dia aja yang kayak gitu. Dia bilang maksimum kalau misalnya melawan orang biasa ya yang nggak punya bela diri itu maksimum 3. 1 lawan 3. 1 lawan 3. Juara Muay Thai masih mungkin. Dia masih make sense 1 lawan 3. Bukan juara Muay Thai lah. Mereka dia praktisi gitu. Praktisi. Ini ngomong 1 lawan 150. Nah, gue nggak ada masalah loh. Kalau misalnya lu mau ngedongeng kayak apapun delusional kayak gitu nggak ada masalah gitu loh. Cuman maksudnya dia udah punya audience. Dia udah punya karir nih dapat endorsement gitu kan. Nah, tiba-tiba dia promosi judi online. Nah, kan tadi lu bilang lu misalnya dikasih duit, ya kan, sama siapapun itu gue nggak tahu. Benar. Duitnya gede. Terus dia ada kabar dia kabur ke Kamboja, ya kan, ke Kamboja. Pertanyaan gue gini, misalnya lu dapet duit gede, lu di Kamboja, ya kan, lu udah megang duitnya nih, lu nggak mungkin nggak balik kampung lu ke Indonesia bos. Iya. Karena lu lahir di tanah air ini, keluarga lu di sini, lu nggak akan mungkin home country lu pindah ke sana gitu loh. Bener, pasti dia balik. Kan? Nah entah itu tololnya mentok anjing. Iya. Cerita 1 lawan 150 aja sebenarnya udah nggak masuk akal gitu. Yes betul, nggak masuk akal gitu loh. Yang cerita dan yang percaya. Nah yang percaya itu gak masuk akal menurut gue, yang percaya pun gak masuk akal. Bos. Yang percaya itu kebetulan bocil-bocil. Oh iya, bocil-bocil karena sering mendengar dongeng-dongeng kan. Bener banget ya kan. Nah akhirnya kalau misalnya kita trace balik ya, ini pertama kali di call out sama biji besi olahan di Twitter sama di Instagram, which is itu Ferry Irwandi. Dia bener-bener lagi live di YouTube tentang si platformnya dia ini. Yes. Nah yang gue tahu udah diingetin sama Ferry. Oh jadi nggak langsung dilaporin ya? Di call out dulu setahu gue di Instagram. Diingetin dulu. Dia malah nantangin di grupnya sendiri. Grupnya sendiri. Dia ngerasa dia udah kebal bacok, kebal hukum. Nih, aduh, ini goblok banget sih emang. Ini tuh masalah judi online ya. Itu bukan masalah SMA mana lawan SMA mana, STM mana lu STM mana. Lawan lu tuh negara goblok. Iya benar. Lawannya negara yang udah ada sistemiknya, ada aparatnya, semuanya udah ada hukumnya dan lain-lain. Dia malah nantangin gitu. Itu menurut lu kenapa gitu loh? Otaknya ada masalah apa gitu? Iya, apalagi promosiin judi online nih bang. Gua punya cerita. Dulu waktu lu tahu lah, waktu pertama kali gua pindah sini, gua masih PP pakai bis kan. Dulu pakai bis. Nggak tahu ya, gua nggak habis pikirnya tuh. Gua kan di bis kan, 1 row di bis gua, saking banyaknya orang goblok ya. 1 row di bis gua, yang nggak main judol waktu malam itu gua doang. Anjir. Jadi gua 4 sebaris kan, gua 2, kanan 2. Gue lihat kiri lagi main slot, lihat kanan dua-duanya lagi main slot. Itu saking mengenaskannya orang-orang di Indonesia. Dan gue kayak mungkin gak bisa nyalahkan karena mereka saking banyaknya ngelihat influencer yang meromosikan judol. Ya salah satunya Katak Bizer ini kan. Yang ketangkep kan mungkin Katak Bizer, yang lainnya kan masih banyak yang belum ketangkep. Ya kan, itu saking mengenaskannya. Dan gue gak habis pikirnya, ini kan judol ini kan sistem kan. Bener. Kecuali kalau lu main poker sama temen lu lah, meskipun sama-sama haramnya ya, gua nggak membenarkan ya. Main poker yang ngocokin temen lu,
itu kan barulah oke kayak luck. Iya kan, meskipun gua sama-sama haramnya dan sama-sama nggak boleh. Dan udah ada undang-undang Dan udah perjudian. ada undang-undang itu sama-sama nggak boleh dilakuin. Tapi masih ada masuk akalnya di otak gua daripada orang-orang yang main judol ini. Maksudnya lu ngomongin tentang win rate-nya lah gitu Win kan. rate-nya bener. Orang-orang yang main judol ini kan win rate-nya goblok banget kan, udah diatur sama sistem. Iya betul. Gak mungkin perusahaan bangkrut karena ini kan apa? Ngasih jackpot gitu Ngasih ya. jackpot kan gak mungkin. Ya cuman gimana ya orang-orang kayak itu kondisinya masyarakat yang akhirnya dia nggak bisa berpikir pakai logis, akhirnya memutuskan hal tersebut. Iya. Cuman di sini ya influencernya gitu loh. Influencernya bener, gua sih nyayangkannya itu. Dan Iya. lu lihat waktu gua di bis, berarti satu row itu yang gak main judol 25%. Iya, 75% main judol. Iya lu doang gitu. Iya 1:4. Gua lihat kiri, gua lihat kanan, anjir main slot semua. Iya. Nah sebenarnya gue tuh bikin video ini tujuannya tuh gini Riz. Iya. Kita kan udah punya anak ya. Iya benar. Apakah lu rela gitu loh anak lu hidup di dunia sosial media yang udah begitu banyak konten-konten seperti ini, ngelihatnya tuh konten-konten kayak gini gitu loh. Iya. Tawuran, judol. Oke lah kalau misalnya yang orang-orang udah nyadarin jangan tawuran pergi ke tinju, oke. Oke. Ya kan? Gue tuh nggak habis pikir gitu loh. Gue nonton kontennya waktu itu si siapa namanya si Yunus lagi podcast sama si Alex Bizer kan. Kalau misalnya ditanya tawuran itu tujuannya buat apa? Tujuannya adalah harga diri kan. Harga diri, benar. Harga diri, dan mereka tuh menentukan lawan sekolahnya sama lawan yang bakalan kita lawan jadi musuh bebuyutannya itu ditentuin sama kakak kelas. Sama kakak kelas. Sama kakak kelas, jadi turun temurun akhirnya jadi tradisi. Itu gue mikir kayak aduh goblok apa gimana anjing. Gini, Harga diri anjing. Iya meskipun ini udah goblok banget ya, tawuran udah goblok banget ya. Judi online tuh lebih goblok lagi menurut gua. Benar. Judi online tuh lebih goblok lagi bang, karena judi online tuh merugikan orang lain juga di sekitar lu. Benar. Kalau tawuran, udahlah lu mati ya udah lu mati sendiri kan. Kalau judi online, misal lu kepala keluarga ya, duit lu masukin judi online, berarti kan lu ngerugiin istri lu. Iya. Lu punya anak lu nggak bisa makan. Jadi meskipun nih sama-sama gobloknya ya, yang paling goblok tuh orang judi online menurut gua. Dan ada berita kan yang seorang bapak menjual bayinya 15 juta untuk bayar hutang dari pinjol ke judol. Anjir, gua baru denger tuh jual bayi anjir. Benar. Jadi gua ngelihat kan kita punya akademi kreator. Yes. Kita mencetak influencer. Lu tuh kalau dapetin endorse atau dapetin job tuh lu tuh pikir. Iya, pilih gitu ya. Pakai otak lu gitu loh. Lu pikir tuh 3 hal gitu. Yang pertama ini legal apa enggak, melanggar hukum apa enggak. Benar. Kayak gitu kan. Yang kedua adalah ini efeknya ke masyarakat seperti apa. Ya kan. Kalau misalnya efeknya ke masyarakat buruk, ya jangan. Yes, Kan? sepakat. Sama yang ketiga, dari sisi kalau misalnya lu beragama ya lu sisi agamanya. Sepakat. Ya kan. Karena yang efeknya bagus buat masyarakat belum tentu di agama dibolehin. Benar. Iya kan? Meskipun legal. Iya karena lu jadi seorang influencer digugu dan ditiru sama orang-orang, itu lu punya moral obligation, kewajiban moral untuk biar orang-orang yang meniru lu, menganggap lu panutan itu, lu tuh bisa arahin kemana jalannya, bisa baik atau buruk, gitu loh. Antara ini jadi influencer itu bisa jadi ladang lu untuk monetize sambil dapetin pahala atau monetize sambil dapetin dosa. Bener, atau monetize sambil masuk penjara. Bisa jadi kayak gitu. Jadi, iya. Bisa jadi. Dan lu kalau misalnya menginfluence mereka yang follow lu ke hal-hal yang buruk, itu dosanya kalau lu percaya agama ya, dosanya itu ngalir terus, Bos. Iya, jariah, Bos. Jari itu namanya dosa jariah kalau di Islam ya. Iya. Ya kan? Gue gak ada masalah Riz kalau misalnya dia ngomong kasar gitu loh. Ya, gue juga ngomong kasar gitu. Iya. Ya kan? Karena mostly ya lu mau protek anak lu gimana cara biar ngomongnya santun dan gak kasar. Nanti pas gede ngomongnya juga kasar. Karena lingkungannya gitu. Rate-nya besar banget buat Yes. gitu ya. Atau mungkin lu memprotek anak lu untuk tidak merokok atau tidak menghisap nikotin gitu loh. Iya. Bokap gue kagak ngerokok. Iya. Tapi gue dulu ngerokok sama nge-vape. Tetap aja kayak gitu. Tapi
kalau misalnya udah yang destruktif, menurut gue kayak gini, kayak tawuran dan lain-lain, itu ya bahaya gitu loh. Bahaya. Dan lu bayangin gitu loh, ada salah satu konten yang nunjukin korbannya Katak Bizer, tangannya tuh 3 putus nih jarinya, diamputasi gitu. Jadi tinggal kayak gini gitu kan. Itu gue mikir kayak, lu tawuran, lu kehilangan tangan, kehilangan jari gitu ya. Untuk demi pride, demi apa tadi namanya, harga diri. Harga diri. Lu udah jadi bapak kan? Gue juga udah jadi bapak kan? Kita nungguin anak kita, tangannya jadi di rahim itu berapa lama satu? Dan berapa duit yang kita keluarin untuk USG, untuk kasih makan bini, vitamin dan lain-lain. Mahal bos. Mahal. Dan anak kita ngebuang tangannya begitu aja demi harga diri yang gak jelas anjing. Itu gobloknya setengah mati anjing. Iya. Goblok banget itu. Iya makanya. Ya kan? Nah yang lucunya lagi, ini si Katak Bizer ini bisa naik tuh kalau kita flashback ya. Dia tuh karena dulu si Yunus tuh bikin podcast tentang yang tawuran-tawuran gitu kan. Gue gak ada masalah kayak gitu sih ya. Cuman karena kan yang gue tangkap pesannya dia adalah udah stop tawuran, akhirnya tinju kan. Makanya beberapa banyak yang tinju gitu kan. Yes, kalau tinju masih oke lah, masih dapat duit, ya kan, bisa kasih makan keluarga. Bener. Dan kalau stop pun di stop gitu loh, nggak sampai mati, nggak sampai putus. Bener. Masih aman, safety-nya dapat. Bener banget ya kan. Dukung gue kalau tinju. Iya, dia jadi si Katak ini naik pas ada podcast sama Yunus di tahun 2021-2022 gue lupa. Akhirnya dia punya banyak followers dan dia cerita tentang tawuran dulu. Ya dongeng-dongeng zaman gitu dulu ya. bocil-bocil zaman kita juga, zaman gue juga sadar gitu loh kayak anjir nih orang kuat. Jadi kita ya namanya bocil ya SMP SMA gitu ya. Wah nih keren nih, ini abang gua nih. Kan? Abang gua dan lain-lain gitu loh. Akhirnya mereka terinfluence. Yes. Ya kan? Dan lagi yang lucunya adalah si Katak Bizer masuk ke media dibilang nih ada satu ya. Masih anak sekolah, ilmu kebalnya bukan abal-abal. Ilmu kebal. Itu zaman gue udah ada bos. Zaman gue. Gue tuh gak tawuran ya. Tapi dulu gue partai-partai. Oh iya partai. Yang gak tahu partai itu apa? Kalau tawuran kan lu pakai. Gue ngerti dunianya kayak ada kelewang, dorlop. Dorlop tuh yang payung dimasukin paku cep gitu kalau gak salah. Terus ada gear, pakai gear dikasih sabuk gitu kan. Terus ada celurit, pakai bambu biasanya kayak gitu kan. Itu kan kalau tawuran tuh pakai senjata. Kalau partai 1 lawan 1 tangan kosong. Lebih fair ya. Lebih fair. Biasanya kalau partai itu misalnya lo ada masalah sama cewek. Ya kan misalnya lu sekolah mana, gue sekolah mana gitu kan. Lu ngedeketin cewek gue, ada masalah ya udah partai. Udah kelar partai, damai. Damai sebat bareng, nongkrong bareng kayak gitu. Itu gue ngalamin ya kan. Yes. Dan memang di zaman itu ada namanya wapak. Ilmu tekbal. Ilmu kebal gitu. Wapak tuh jadi kayak badan lu tuh diisi apa gitu. Kayak ilmu-ilmu apa gitu. Tekbal, kebal celurit, kebal apa kayak gitu. Ada kayak gitu kan. Nah. Menurut gue itu influence yang parah. Kalau lu di-up, lu tuh kebal bacok, kebal ini. Anak-anak kecil, bocil-bocil SMP SMA. Yang pikirannya darahnya masih panas pengennya berantem gitu ya. Iya. Itu bisa aja ngikutin nyari ilmunya bos. Benar. Dan itu udah masuknya ke kesyirikan bos. Iya syirik. Kalau ilmu tekbal itu benar, ya maksudnya bukan benar. Gue entah itu jin atau sihir dan lain-lain entah ya gitu. Rasulullah SAW harusnya perang pakai ilmu tekbal. Yes. Tapi kan kagak. Iya. Benar. Ya kan? Nah, dan itu kacau sih. Influence-nya kacau sih. Iya. Mungkin buat menengah ke bawah, gue ngomong lebih masyarakat yang ke bawah ya. Dia mungkin kan emang cari apa ya ngomongnya ya, cari hiburan lah. Cari hiburannya kan dari situ kan, kayak berantem dan lain-lain gitu kan. Nah ini yang nyontoin abang-abangannya nih, dia bener-bener contoh apa yang dia anggap itu kayak wah ini orang keren gitu loh. Jadi apapun perilakunya yang dia anggap orang itu keren itu diikutin semua. Betul. Nah balik lagi ke masalah yang judi ini ya.
Alex Bizer ini kan pengikutnya jutaan dan kata lu anak-anak bocil banyak. Katak Bizer. Oh ya, kata Bizer jutaan dan kata lu banyak bocilnya. Ya kan dengan dia meromosiin judi, berapa banyak anak yang udah terinfluence judi kan berarti. Betul. Itu menurut gua parah banget sih, kacau. Iya. Jadi kita tuh ngobrol ini sebenarnya mau ngasih pesan kepada viewers kita yang influencer ataupun orang yang penonton. Iya, terutama yang sudah jadi influencer. Yes. Ini kan channel nanti diupload di Academy Creator kan. Yes. Orang yang lihat mayoritas juga orang-orang kreator-kreator kita juga, Bos. Udah ngonten. Udah ngonten. Nah, ini pesan-pesannya apa nih buat teman-teman nih yang udah punya followers gede, jangan sampai salah langkah gitu loh. Satu, bangun followers itu susah. Butuh waktu. Ya kan? Nggak susah kalau di Academy Creator. Benar. Butuh waktu, Bos. Iya, meskipun cuma 3 bulan. Iya, 3 bulan juga waktu gitu kan. Iya. Aset lu itu adalah si followers lu ini. Yes. Akun lu ini adalah aset. Jangan cuma gara-gara duit seberapa ya. Terus abis itu lu ngambil sesuatu hal yang ilegal. Akhirnya karir lu hilang. Hancur gitu loh. Atau jangan sampai ini power yang lu punya untuk menginfluence banyak orang, lu menciptakan generasi-generasi yang lebih bobrok. Maksudnya gini, kalau lu tidak bisa membuat masyarakat ini jadi lebih baik, jangan dirusak goblok. Yes. Jangan dirusak. Gue juga belum tentu bisa membuat masyarakat ini jauh lebih baik gitu. Tapi at least gue tidak merusak lebih parah gitu loh. Tidak menginfluence hal-hal yang buruk. Kayak gitu kan. Itu yang pertama tentang influencer gitu. Yes. Ya kan? Jangan asal ngambil endorse. Gue tuh 2019 ditawarin Binom Skuy. Untung gue udah ngaji. Gue tanya sama ustadz gue, dia bilang ini boleh apa enggak gitu. Yeah. Ditanya sama dia asetnya ada nggak? Nggak ada. Oh ya jangan. Jangan, itu namanya bukan investasi, bukan trading karena lu nggak beli asetnya gitu loh. Yeah. Even derivatif pun tidak gitu kan. Yeah. Oh. Ya akhirnya gue terselamatkan. Hampir berarti lo ya. Hampir ya kan. Dan gue agak skeptis kayak dari rumah aja trading kayak gini bisa hasilin puluhan juta, kayak anjir gue udah pernah trading dari 2014 sampai 2015 gitu. Nggak segampang itu gitu loh. Lu butuh ilmunya juga, nggak cuma tebak-tebak naik turun enggak kayak itu gitu loh. Even Akademi Kripto aja ada ilmunya. Kakak sama Timothy ngajarin ilmunya untuk trading dan lain-lain, ada kompleks, Bos. Yes. Ya kan? Nah, gue terselamatkan di situ karena mikir lebih panjang gitu. Mikir lebih panjang. Terus sama yang kedua buat penonton gitu ya. Itu tawuran itu, gue punya banyak teman-teman yang tawuran. Anak Jakarta. Yes. Mereka semua bilang kagak ada gunanya. Gak ada gunanya. Cuman jadi histori aja, cerita zaman dulu gitu. Lu menang dapat apa? Dapat apa gitu. Lu kalah tangan lu buntung gitu. Sobek pala lu gitu. Piala gak dapet. Di sekolah emang ada guru di SMA gitu dikasih piala karena berhasil ngebobol SMA mana. Kagak ada, malu guru lu. Iya. Orang tua juga malu, Bos. Orang tua malu ya kan. Udah ngebesarin anaknya, udah nabung, mati-matian kerja, banting tulang, berharap anaknya bisa membanggakan orang tua, atau kalau nggak membanggakan, at least jadi orang yang bener aja dulu deh. Dirusak gara-gara tawuran, yang dimana itu influence gitu loh. Yes. Influence dari orang-orang gitu loh, yang ada di lingkungannya. Salah gaul simpelnya kalau menurut gue gitu loh. Kalau misalnya tanya gue salah gaul, ada salah gaul juga. Gue ketagih nikotin. Iya. Ya kan? Dulu partai-partai juga salah gaul juga gitu loh. Tapi masih punya otak gue untuk mikir gitu. Kayak ini gak benar gitu. Iya, dan lu gak nge-influence untuk itu kan. Nge-influence gitu. Ya kan? Nah, lu yang bener lah hidup lah. Menurut gue sih itu sih. Kayak ya lu hilang tangan dan lain-lain. Gue sih ogah hilang tangan ya. Kagak tumbuh lagi, lu kira buntut cicak anjing. Itu iya, menurut gue tuh orang-orang yang itu tuh haus pengakuan. Iya. Kalau lu suka berantem, boxing lah. Iya, boxing. Satu. Ada pialanya. Ada piala. Yang paling penting bukan pialanya sebenarnya, dibayar, Bos. Dibayar, bener. Dibayar. Untuk lu show tuh lu dibayar dan karir lu tuh jadi lebih gemilang gitu. Yes. Gitu loh. Jadi
apa yang kita omongin di sini tujuannya adalah buat bikin nanti sosial media akan lebih jadi bagus buat anak-anak kita itu Yes. gak terpengaruh hal-hal seperti itu. Apakah kita bakal berhasil? Gak tahu. Yeah. Tapi at least kita bisa kasih sesuatu hal walaupun kecil yang nanti anak gue tuh bangga gitu ngelihat bapaknya gitu. Emang lu bangga kalau misalnya influencer nih, lu promosiin barang-barang yang gak bagus, haram gitu. Anak lu ngeliat, oh bapak gue dulu bikin katak jackpot misalnya kayak gitu. Malu gak? Gue sih malu ya. Gue sih malu ya.